Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online kita, yaitu aplikasi struktur dengan menggunakan program SAP 2000. Baik, pembahasan kita kali ini adalah kita akan membahas tentang pertama adalah struktur static analisis ya pada portal 3 dimensi. Setelah static analisis, nanti kita akan lanjut ke dinamik, analisis dinamik. Analisis dinamik di sini adalah menggunakan respon spektra dan time history seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang akan kita bahas. Pertama untuk static analisis. Oke. Nah, ini adalah suatu portal. Ini kira-kira ini lantai dasarnya, ukurannya adalah 12 meter kali 15 meter. Ya. Punya 4 lantai seperti itu. Ini hanya contoh sederhana saja saya tunjukin biar bisa lebih cepat seperti itu. Ya, material strukturnya adalah struktur beton bertulang. Oke, jadi untuk balok kolom dan lantainya nanti dia adalah beton bertulang. Mutu betonnya adalah K250 atau benda ujinya kubus 250 kg per cm persegi. Ini kuat tekannya ya, atau kalau kita menggunakan silinder kira-kira sekitar 20 megapascal ya, atau 20 newton per milimeter persegi. Oke, untuk baja tulangannya, tulangan utama nanti akan kita menggunakan U32 ya, atau FY-nya adalah sekitar 320 MPa, FU-nya atau tegangan putusnya adalah 450 MPa. Ini untuk yang longitudinal bar atau tulangan utama. Untuk tulangan sengkang atau begel atau biasa kita sebut stirop atau confinement bar juga kita sebutnya, itu adalah tulangan polos atau U24 atau FY-nya di sini adalah 240 MPa, tegangan putusnya adalah 400 MPa. Oke. Untuk dimensi struktur di sini preliminary, berdasarkan preliminary ya. Hanya preliminary design ya kita ini. Jadi pendekatan awal, baloknya nanti kita menggunakan balok 250 kali 500 ya. Kolomnya ukurannya sama semua 300 kali 300. Untuk beban statiknya standar saja, yaitu beban mati, beban hidup, beban hujan, dan beban angin atau wind load ya. Ini kalau kita bicara beban statik nih. Oke. Nah, ini kombinasi beban yang akan kita pakai nanti adalah sesuai SNI 2847/2002 adalah ini dari poin 1 sampai 6 seperti itu. Oke. Nah, untuk kombinasi beban yang kita pakai adalah ini ya. Nanti untuk sedangkan yang untuk dinamik nanti angin nanti kita hilangkan saja untuk kombinasi beban anginnya. Seperti itu. Oke. Nah, saya tunjukin lagi. Jadi ini untuk beban dinamik nantinya ini kita akan menambahkan ini. Jadi angin barangkali kita tidak usah pakai, tapi langsung dipakai ini 1,2 dead load plus 1, live load tambah 1 static equivalent. Ini 1E sebenarnya, E itu adalah gempa ya. Begitu juga sampai di time history. Jadi kalau misalnya kita menggunakan time history nanti juga akan di sini 0,9 dead load plus 1 time history 1 TH. Nanti kita tunjukin. Untuk respon spektra juga sama, 0,9 dead load plus 1 RS. Yang kedua 0,9 dead load minus 1 RS, atau RS itu adalah respon spektra. Nanti saya tunjukkan. Nanti kita akan ulang-ulang lagi itu biar biar lebih paham. Nah, tapi secara prinsip mungkin kita lihat poin 1 sampai 6 saja dulu. Oke. Untuk poin 1 sampai 6. Baik, ini untuk statik sebenarnya, tapi pada prinsipnya desain pada umumnya saat ini itu sebenarnya hampir tidak ada yang statik. Semua sudah harus memperhitungkan pada kondisi dinamik. Dinamik itu berarti sudah harus memperhitungkan beban gempa, entah itu gempa respon statik equivalent, gempanya respon spektra, atau gempa time history. Oke. Nah, baik. Ini adalah contoh kita. Ini perhatikan di sini, geometriknya adalah seperti ini. Ya, oke. Baik. Untuk mempersingkat waktu,
saya akan mulai saja. Kita akan mulai, yang langkah yang pertama tentu saja adalah kita buka program SAP 2000-nya. Inilah program SAP 2000 yang sudah terbuka. Oke. Terus selanjutnya kita akan menentukan model geometriknya atau struktur geometriknya seperti apa di dalam program berdasarkan gambar ini. Seperti gambar ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Satuan di sini, langkah yang kedua adalah Anda harus pastikan satuan di sini adalah satuan SI. Bisa kilonewton, bisa meter C. Ya, kilonewton meter C, kilonewton meter Celsius, atau kita pakai satuan newton milimeter C. Di sini saya akan milih satuannya adalah newton milimeter C. Jadi saya untuk sementara saya konsisten dengan satuan ini, newton milimeter C. Oke. Newton milimeter C. Oke, saya buka file new model. Oke. Di sini perhatikan. Di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Terserah kita mau pakai yang mana sebenarnya. Bisa 3D frame, bisa 2D frame, nanti kita akan kembangkan, ya. Seperti itu. Nah, kita lihat soal ini. Soal ini kebetulan saya sengaja milih yang yang simetris saja biar penggambaran lebih mudah dan lebih cepat. Seperti itu. Nanti untuk pergambaran yang berbeda-beda nanti bisa kita pelajari di lain waktu. Misalnya bagaimana kalau ini 6000, yang satunya adalah 5000. Itu bisa saja, nanti kita akan bahas itu. Tapi pada prinsip saya lebih menekankan ke prinsip yang akan kita ke depan pelajari. Baik. Sekarang kita perhatikan di sini DNA lantai dasarnya adalah, perhatikan di sini. Jumlah bentang untuk arah X itu adalah 2, ya, jumlah bentang dengan jarak 6 meter. Sedangkan jumlah bentang arah Y, ya, adalah 3 dengan jarak 5 meter. Berarti kalau saya akan pilih ini 3D frame. Perhatikan. Saya klik 3D frame. Nah, jadi di sini number of story itu adalah berapa lantai, ya. Berapa lantai. Jadi dari struktur kita ini kita bisa lihat. Nih. Ini kan portal RX, artinya tampak depan nih. Berarti ini ada berapa lantai? 1, 2, 3, 4. Oke. Berapa lantai? 4. Otomatis saya akan isi di sini 4. Oke. Number of bytes arah X, atau berapa bentang arah X, ya. Jumlah bentang arah X. Jumlah bentang arah X di sini 1, 2. Atau 1, 2. Ini kan arah X ke sini. Oke. Sedangkan untuk arah Y ada 3. 1, 2, 3. Oke. Perhatikan, jadi number of by arah X di sini adalah 2, number of by arah Y adalah 3. Story height-nya, oke. Perhatikan, tinggi setiap lantai. Tinggi setiap lantai di sini ada 4 meter, 4 meter, 4 meter, dan di paling atas adalah 3,5 meter. Oke, saya samakan saja dulu semua dengan 4 meter. 4 meter itu adalah 4000 mili. By width X artinya adalah lebar bentang arah X. Oke, perhatikan di sini. Lebar bentang arah X kebetulan di sini sama 6 meter, 6000. Jadi kita isi 6000, sedangkan arah Y-nya adalah 5000. Oke, di sini ada 6000, udah benar. Arah Y-nya adalah 5000. Seperti ini. Oke. Saya klik oke. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk struktur 3 dimensi. Sedangkan ini adalah tanpa atas. Anda bisa perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Di sini tertulis X, Y, plane. Z sama dengan 0. Atau elevasinya Z sama dengan 0. Jadi ini adalah elevasi 0. Kalau saya klik ini, dia akan berwarna biru seperti ini di bawah. Nih. Saya akan menaikkan ke elevasi 4 meter. Karena kita tadi memasukkan story height-nya adalah per 4 meter. Jadi ini 4 meter. Nah, ini Z elevasinya adalah 4 meter, 8 meter, 12 meter, dan dia akan kembali lagi ke 0. Oke, 16, dan ini adalah 0. Oke. Nah, yang paling puncak ini sebenarnya ini adalah tertulis 4 meter nih. Harusnya kalau di soal ini adalah 3,5. Jadi ini kan 15,5 nih puncak nih, dak nih.
Tapi di sini tertulis kita bikin sampai 16 meter. Nah, ini adalah 16 meter. Kenapa? Karena story height-nya kita samakan semua tadi dengan elevasi 4 meter. Untuk itu kita akan edit dulu ini elevasinya supaya dia ke elevasi 15 meter 500. Caranya di mana adalah saya klik kanan di sini. Klik kanan, terus di sini ada edit grid data. Terus di sini global, kita klik modify. Di sini 16.000 ini kita akan ganti dengan 15.500. Oke. Sorry. 15.500. Kita klik di sini dulu. Kita oke. Oke. Nah, di sini kelihatan bahwa 15.500 itu gridnya di sini turun ke bawah nih. Tapi di sini masih elevasi 16 meter, tidak masalah. Ini saya pilih yang paling posisi di atas ini. Misalkan dia sudah terlanjur, kita sudah rubah seperti ini, atau saya tampak atas, dia nggak akan ketemu lagi. Ini naikin 0, 4, 8, 12, 15.500. Sudah nggak ketemu lagi. Kenapa? Karena kita belum merubah ini. Jadi untuk itu cara untuk merubah gampang sekali. Kita tampilkan ini tampak depan saja. Saya klik ini, kita tampak depan seperti ini. Nah, ini harus kita turunkan nih menjadi 15.500. Jadi 16 meter menjadi 15.500, berarti kita harus turunin 50 cm. Jadi saya klik ini, perhatikan. Kita klik yang bagian kacamata ini yang tampak seperti kacamata, klik. Terus dari sini hati-hati. Kita pilih ini. Perhatikan di sini, kita hanya milih yang bagian atas saja nih. Jadi perhatikan, saya klik di sini seperti ini. Hati-hati. Seperti ini. Sehingga yang terpilih adalah seluruh bagian atas. Hanya bagian atas yang terpilih. Oke. Terus di sini kita masuk di edit, ada move, Ctrl M, move ya. Klik move. Nah, kita akan turunin supaya ketemu di elevasi 15.500. Berarti kita akan turunkan di elevasi Z. Karena sumbunya adalah sumbu Z. Kita tulis angkanya adalah minus 500. Oke. Nah, ini sudah turun. Saya X ya, tampak Dena. Ini adalah 15.500 sudah sesuai seperti ini. Ini 0, 4.000, 8.000, 12.000 dan 15.500. Jadi kita sudah merubah tinggi yang tadinya 4.000 pada puncak atas menjadi 3.500. Di sini saya tunjukin, saya tampak depan lagi XZ. Nih. Perhatikan, kalau saya klik kanan ini, dia akan berubah menjadi angka 3.500. Ini 3,5 meter ya. Oke. Itu sampai di sini kita sudah melakukan penggambaran geometrik dari sisi geometrik ya. Sekarang kita mendefinisikan beberapa hal yang harus kita definisikan untuk langkah selanjutnya, yaitu material, penampang, beban, kombinasi beban, dan menginput bebannya. Oke. Nah, untuk tahap geometrik kita sudah selesai sampai pada tahap geometrik sampai sini. Baik. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah mendefinisikan material. Perhatikan. Material yang kita pakai di sini, ini adalah untuk betonnya adalah K250 atau 250 MPa. Jadi 20 MPa. 20 MPa ini 20 MPa ini sama dengan 20 Newton per milimeter persegi. Ya. Jadi 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Sehingga satuan ini saya harus pastikan dia dalam satuan Newton milimeter. Baik. Saya masuk di define. Perhatikan. Klik material. 4000 PSI ini ini adalah defaultnya pada dasarnya. Jadi ini kita modify saja sebenarnya. Ini kita modify 4000 PSI-nya. Kita klik di sini. Saya sebut aja FC Action 20 MPa namanya. Terus ini specific concrete compressive strength, artinya kuat tekan betonnya. Efisiensinya berapa? 20 MPa.
sama, expected-nya juga adalah 20 MPa. Baik. Terus berat volume beton kita biarkan saja, ini adalah defaultnya adalah 2,35 kN per meter kubik, atau kita juga bisa menggunakan 25 kN. Untuk di SNI kita itu, untuk beton bertulang itu adalah 25 kN per meter kubik, ya. Sedangkan yang tidak bertulang itu sekitar 22 kN per meter kubik. Oke. Anggaplah kita rubah ini sesuai dengan di SNI, maka kita gunakan 25 kN per meter kubik. Perhatikan di sini, rubah satuan dulu ke kilonewton meter di sini, terus kita ganti angka ini, pastikan angka ini adalah 25 kN per meter kubik. Jadi kalau kita rubah lagi ke Newton milimeter di sini, dia akan berubah di sini 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Oke, ini tetap 20 MPa. Ini di sini bisa kita lihat sebenarnya, ini sebagai contoh saja, satuan Newton milimeter ini sama dengan MPa. Jadi ini adalah 20 MPa. Kalau saya bawa ke kilonewton meter C, ini menjadi 20.000 kilonewton per meter persegi. Jadi MPa, 1 MPa sama dengan 1000 kilonewton per meter persegi. Kenapa? Karena di sini 20 MPa tadi berubah menjadi atau 20 MPa atau 20 Newton per milimeter persegi, atau sama dengan 20.000 kilonewton per meter persegi, atau MPa ke KPa 1000. Jadi seolah-olah 1 KPa kilopascal itu adalah 1000 kilonewton per meter persegi. Oke. Nah sekarang perhatikan. Di sini saya akan rubah di sini jadi menjadi, tetap saya jadikan dia MPa, Newton milimeter. Oke. Modulus elastisitasnya, kita tahu bahwa modulus elastisitas beton itu adalah, persamaan empiriknya adalah 4700 dikali akar dari F aksensi, di mana F aksensi adalah 20 MPa. Jadi akar dari ini 20 pangkat setengah 0,5. 4700 dikali 20 pangkat setengah. Oke. Nah, ketemu angka 21.019 ya. Oke, sampai sini udah oke. Itu adalah, kita bicara ini adalah baru kuat tekan beton. Sekarang selanjutnya adalah kuat tarik baja tulangannya berapa? Kuat tarik baja tulangan di sini menggunakan U32 dan U24 untuk begel, dan untuk U32 untuk tulangan utama. Jadi untuk tulangan utamanya, saya masuk lagi di add new material. Oke, di sini kita pilih, jangan kita pilih steel, tapi kita pilih adalah rebar. Nah, kalau di ESAP 2000 versi 14 itu dia langsung tinggal kita milih saja sebenarnya. Ya, saya oke. Saya modify ini. Ya. Ini sudah terbentuk rebar ya. Ini saya tulis ini adalah U32. Oke, ini FY-nya tadi adalah 320 MPa, putusnya adalah 450 MPa, sama 320 MPa, dan ini adalah 450 MPa. Modulus elastisitas baja tulangan itu sama, kita samakan dengan yang di SNI 200.000 MPa, seperti ini. Oke, ini adalah untuk tulangan utama atau kita sebutnya adalah U32. Sekarang untuk tulangan sengkangnya, tulangan sengkang atau begelnya adalah kita pakai yang U24. Jadi di sini U32 add copy, saya copy. Ini saya pakai adalah U24. Ini adalah 240 400 240 400. Oke. Ini adalah untuk U24. Saya oke. Jadi kita sudah punya kuat tekan beton 20 MPa, U32 dan U24. Oke. Saya oke. Nah, sampai sini kita sudah sampai pada tahap material. Tahap material itu adalah tahap untuk langkah yang kedua tadi, yaitu mendefinisikan material. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya saya akan lanjutkan di video berikutnya.